Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Pak Dayat akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan itu biasanya diawali dari penyerbukan. Penyerbukan itu artinya adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Sebelumnya kita akan mempelajari lagi bagian-bagian dari bunga. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga itu merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Sedangkan dasar bunga yaitu merupakan bagian ujung tangkai bunga yang membesar dan menjadi tempat melengkapnya mahkota bunga. Di atasnya tangkai, setelah itu ada benang sari. Langsung di benang sari itu terdiri dari tangkai sari dan juga kepala sari. Kepala sari ini adalah tempatnya serbuk sari. Sementara di sini ada tangkai putih dan juga kepala putih. Benang sari itu jatuh ke kepala putih sehingga terjadilah yang namanya penyerbukan. Berikut adalah struktur dari bunga. Yang pertama, benang sari ini sebagai alat kelamin jantan. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. Sedangkan putih ini sebagai alat kelamin betina. Fungsi dari mahkota yaitu untuk menarik serangga. Karena penyerbukan juga dibantu oleh serangga. Di antaranya biasanya serangga itu menghampiri atau menghinggapi bunga yang berwarna cerah. Makanya biasanya mahkota ini fungsinya yaitu untuk menarik serangga. Selain itu juga ada kelopak di bawahnya mahkota yaitu untuk melindungi mahkota saat kuncup. Selanjutnya hasil dari perkembangbiakan generatif tumbuhan yaitu dari segi sifat adalah kombinasi dari kedua induknya. Sedangkan hasilnya bisa dikatakan tidak sama persis seperti induknya. Agar lebih jelas, simaklah video berikut ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Selanjutnya, Pak Dayat akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyerbukan. Ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Yang ketiga penyerbukan silang. Yang keempat penyerbukan bastar. Saya akan menjelaskan dari yang penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri artinya adalah penyerbukan yang terjadi apabila benang sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Dari bunga itu sendiri, dan tentu saja yang dapat melakukannya adalah bunga yang lengkap yang memiliki putik dan benang sari sekaligus. Selanjutnya yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain tetapi masih pada satu pohon atau satu tanaman atau satu tumbuhan.
Sedangkan yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di kepala putih berasal dari bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda pohonnya. Artinya dari dua pohon, tetapi pohonnya pohon yang masih sejenis, ya. Contohnya pohon kamboja dengan kamboja, kamboja merah dengan kamboja kuning, sama-sama satu jenis kamboja, seperti itu. Yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari yang jatuh di kepala putih berasal dari bunga lain yang tidak sejenis, ya. Itu dinamakan penyerbukan bastar. Nah, bagaimana apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putih? Bisa terjadi karena angin, bisa terjadi karena bantuan serangga. Serangga ini bisa kupu-kupu, lalat, lebah, kumbang, dan lain-lain. Dan juga bisa dibantu oleh air. Dalam hari ini adalah air hujan, ya. Jadi serbuk sari bisa jatuh di kepala putih karena bantuan angin, serangga, atau air. Ada beberapa ciri bunga yang dapat diserbukan oleh serangga. Yang pertama, mahkotanya besar. Itu salah satu cirinya. Yang kedua yaitu mahkotanya berwarna mencolok. Yang ketiga memiliki bau yang khas. Yang keempat menghasilkan nektar atau madu. Karena serangga hinggap di bunga itu mencari nektar atau madu. Sementara ciri-ciri bunga yang diserbukan oleh angin yaitu: yang pertama, serbuk sari banyak, kecil, ringan. Yang kedua, kepala sarinya besar. Yang ketiga, tangkai sarinya panjang. Yang keempat, kepala putih berbulu dan terentang keluar dari bunga. Ini fungsinya untuk menerima serbuk sari yang jatuh. Yang terakhir yaitu mahkota kecil atau tidak punya mahkota. Sementara bunga yang diserbukkan oleh angin itu biasanya dia banyak sekali, ya. Ini gambarnya seperti ini, ya. Biasanya sering kita lihat apabila kalian main-main, biasanya main bunga ini, kalian tiup sehingga serbuk sarinya berterbangan. Oke, sampai ketemu lagi. Selalu semangat, jangan pantang menyerah, tetap belajar. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.